Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Ibu kelas 12 semuanya. Untuk pagi ini kita akan belajar fisika seperti biasa ya. Dan Ibu yakin bahwa kita sudah 75% sudah pernah ketemu dulu waktu kita di kelas 11. Jadi khusus untuk Ananda Ibu yang kelas 12, kamu tidak perlu lagi perkenalan sama siapa ya saya belajar fisikanya. Ibu yakin kamu sudah tahu semuanya sama siapa kamu belajar fisikanya. Dan yang sudah belajar fisika sama Bu Ita waktu di kelas 11, dia tahu betul bahwa apa aturan mainnya jika ketemu sama Bu Ita. Nah, alhamdulillah hari ini kamu belajarnya sama Ibu hanya sifatnya virtual saja, atau kita menggunakan metode Google Classroom ya. Jadi mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu, maka kita akan kembali lagi ke dunia nyata. Maka kita akan ketemu lagi dengan seupdate peraturan, dan kita akan ketemu lagi dengan semua sesuatu atau segala sesuatu yang nyata-nyata aja lagi. Kalau hari ini semuanya serba maya, tapi jangan beranggap bahwa fisika itu maya juga ya. Kita akan belajar seperti biasa, seperti apa kita di kelas, maka kita akan belajar seperti itu juga hari ini. Nah, Ananda Ibu semuanya yang kelas 12, karena hari ini adalah pertamanya kita melaksanakan PBM kita kamu di kelas 12, dan hari ini pula pertamanya kita ketemu di kelas yang kelasnya adalah maya. Maka sebelum belajar, kamu juga harus tahu dulu apa-apa aja yang akan kita bahas selama satu semester ini. Apa-apa aja materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, selama satu semester ini ada beberapa KD yang akan kita bahas di kelas 12 ini. Yang pertama materi yang akan kita bahas, rangkaian listrik arus searah. Untuk rangkaian listrik ada dua. Ada namanya listrik arus searah, ada namanya listrik arus bolak-balik. Kedua-duanya akan kita pelajari di kelas 12 ini. Maka pertama kali kamu ketemu, maka yang akan kamu pelajari listrik arus searah. Pada listrik arus searah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas bagaimana cara membaca alat ukur. Alat ukur listrik itu ada namanya voltmeter, ada namanya ampermeter nanti. Maka Ibu akan ajarkan kamu bagaimana cara membaca alat ukur tersebut. Yang kedua ada lagi hukum Ohm. Di mana hukum Ohm yang lebih dominan di sana, kita akan menentukan yang namanya adalah hambatan listrik. Kemudian berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mencari hambatan pengganti apabila resistor itu kita susun dia secara seri, paralel, atau gabungan. Kemudian berikutnya kita akan membahas adalah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pada hukum Kirchhoff 1 ada yang terjadi pada satu loop, atau mungkin nanti terjadi pada dua loop, atau rangkaian kita bersifat paralel. Nah, itu dia untuk bab 1 kita atau KD 3.1. Di KD 3.2 berarti kita akan bahas listriknya adalah listrik statis. Pada listrik statis kita akan tahu dulu apa itu listrik statis. Dan pada listrik statis kita mau mencari apa-apa aja muatan dari listrik statis itu. Ada muatan listriknya positif, ada muatan listriknya negatif. Kemudian yang kedua, apabila dua buah muatan listrik kita dekatkan, maka akan muncul yang namanya gaya elektrostatik atau namanya adalah gaya Coulomb. Maka di sini kita akan menghitung berapa besarnya gaya elektrostatik, berapa besarnya gaya Coulomb yang dikerjakan oleh dua muatan listrik atau tiga muatan listrik atau empat muatan listrik secara segaris atau nanti membentuk sudut. Berikutnya lagi kita akan bahas yang namanya kuat medan listrik. Berapa besarnya kuat medan listrik apabila muatan listrik dimasukkan ke dalam ruangan bermuatan listrik. Kemudian berikutnya kita akan bahas energi potensial dan
potensial listrik. Berikutnya lagi, masih KD 3.2, kita mau lanjut yang namanya nanti dengan kapasitor. Apa itu kapasitor? Apa manfaat kapasitor dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara mencari kapasitas pengganti apabila kapasitor kita susun secara seri, paralel, dan gabungan. Oke. Berarti KD 3.1, 3.2 kita akan membahasnya adalah listrik di sana. Pada KD berikutnya kita akan bahas yang namanya medan magnet. Kalau dari judulnya berarti teringat bagi kita magnet. Kalau bahasa kampungnya kita namanya besi berani namanya ya. Maka di sini kita akan bahas berapa besarnya medan magnet. Berapa besarnya kekuatan benda itu bisa menarik benda lain. Yang kita namakan istilahnya dengan medan magnet. Di mana besarnya medan magnet atau yang sering dikatakan istilahnya dengan induksi magnet yang terjadi pada penghantar lurus, pada penghantar lingkaran, pada selenoida. Kemudian berikutnya lagi ada istilahnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini adalah gaya yang terjadi pada magnet. Bisa terjadi pada benda bermuatan listrik, bisa terjadi pada benda yang tidak bermuatan listrik. Berikut lagi ada lagi istilahnya adalah flux magnetik. Berapa besarnya flux magnetik pada saat sebuah benda magnet memasuki suatu ruangan. Itu dia untuk bab atau KD 3 kita. Untuk KD 4 kita akan bahas yang namanya adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik artinya adalah apabila magnet itu bergerak, dia bisa menghasilkan arus listrik. Pada saat kita membahas induksi elektromagnetik, yang akan kita bahas sana adalah ada istilahnya GGL induksi, ada di sana adalah aplikasi dari induksi elektromagnetik. Bab berikutnya adalah listrik arus bolak-balik. Seperti Ibu katakan tadi, listrik itu kan ada dua. Ada searah yang sudah kita bahas di KD 3.1, ada listrik arus bolak-balik yang akan kita bahas kembali di KD 3.5. Berarti apa aja akan kita bahas ini? Yang akan kita bahaslah besaran-besaran yang ada pada listrik arus bolak-balik. Kemudian kita akan membahas ada yang namanya lah rangkaian RLC. Siapa R? Hambatan. Siapa L? Induktor. Siapa C? Adalah kapasitor. KD terakhir kita untuk kelas 12 ini adalah gelombang elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik ini sangat mudah sekali di sini. Berarti inilah pengulangan pelajarannya waktu di kelas 11. Waktu di kelas 11 kita sudah membahas gelombang elektromagnetik. Di kelas 12 kembali lagi ini. Di kelas 12 ini akan kita bahas adalah apa-apa aja urutan dari gelombang elektromagnetik, mulai dari frekuensi kecil ke frekuensi besar, atau sama dengan urutan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil. Mulai dari gelombangnya misalnya gelombang radio sampai nanti dengan sinar gamma. Kemudian yang kedua, kita akan membahas manfaat dari masing-masing gelombang elektromagnetik itu. Dan berikutnya kita akan bahas apa bahaya dari gelombang elektromagnetik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ananda kelas 12 semuanya, berarti KD yang akan kita pelajari selama semester 1 ini adalah sebanyak 6 KD ya. Seperti biasa, kalau udah ketemu sama ibu, dia sudah tahu aturan mainnya. Setiap selesai 1 KD, kita akan melaksanakan PH. Apakah secara virtual kita juga akan melaksanakan PH, Bu? Tetap. Kita yang tidak bertatap muka, tetapi kita tetap belajar, berarti kita tetap akan melaksanakan yang namanya PH. Kapannya? Jangan lupa ikuti terus pembelajaran kita sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ke sekolah. Dan Ibu yakin untuk Ananda semuanya, siapa yang tidak bisa secara daring, berarti Ibu juga sediakan tugasnya secara luring di sekolah ya.
silakan datang ke sekolah dan kasih tahu teman-temannya. Jangan sama dengan pengalaman kita kelas 11, tugas kelas 11-nya sampai hari ini belum selesai juga. Jadi kalau belum selesai berarti kamu tidak tahu kamu mau kemana hari ini. Mau ke kelas 11 kah atau mau ke kelas 12? Nah, jadi Ananda, karena kita belajarnya cuma 30 menit ya Ananda ya. Cantik kalau kita sudah belajar untuk hari ini karena kita baru pertama kali ketemu. Berarti kita belajarnya cukup sampai di sini saja. Apa tugas yang akan kamu pelajari selama 1 minggu ke depan? Ananda baca nanti di rumah adalah masalah listrik arus searah. Bagaimana cara membaca alat ukur listrik? Alat ukur listrik kita kan ada kata ibu tadi ampermeter, ada voltmeter. Cari informasinya nanti, bagaimana cara mengukurnya. Oke Ananda, untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi sampai di sini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai ketemu minggu depannya lagi.